Jadi kalau sebuah organisasi ingin sustain, stabil, kokoh, milikilah seorang pemimpin yang berkarakter seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq atau suatu kultur organisasi yang ditampakkan dalam corak kepribadian seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Seperti apa rahasianya? Kita bahas di Kang Lutfi Daily hari ini. Jadi kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita kenali bahwa jasa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu terhadap Islam itu luar biasa sangat besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengatakan di depan para sahabatnya bahwa setiap orang yang berjasa kepada kita telah kita lihat balasannya di dunia, kecuali jasa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Balasannya hanya akan kita lihat nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampai mengatakan demikian. Tetapi yang menarik bagi kita adalah bahwa jasa terbesar Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap Islam adalah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa beliau pernah menyampaikan, pada suatu masa kami pernah berdiri di mana Islam ini terancam akan mengalami kecelakaan, kemunduran. Beruntunglah bahwa kita dikaruniai Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Demikian kurang lebih ungkapan Ibnu Mas'ud. Nah, ini menarik barangkali kawan-kawan sekalian, bahwasanya kami merenungkan bagi sebuah organisasi yang ingin bertahan, kokoh, sustain, stabil, maka sungguh corak kepribadian Abu Bakar Ash-Shiddiq ini layak untuk kita gali, kita ambil pelajarannya. Mari kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, kawan-kawan sekalian, bahwa ujian-ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin, yang kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq tampil dalam sejarah itu dan berhasil menyelamatkannya, ini perlu kita gali. Yang pertama, ujian yang dihadapi kaum muslimin yang hampir mengalami kemunduran atau kehancurannya, itu adalah ketika peristiwa dimulai dengan peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia. Saat itu diceritakan Abu Bakar Ash-Shiddiq selepas sholat beliau kembali dulu ke rumahnya untuk menyelesaikan beberapa urusan keluarga. Kemudian ketika hendak kembali ke masjid, ada seseorang yang berlari tergopoh-gopoh seakan melangkahi bumi, menyampaikan kabar duka bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka diliputi dengan kesedihan yang luar biasa, Abu Bakar Ash-Shiddiq menuju ke rumah Rasulullah. Dan ketika hendak sampai di rumah Rasulullah, beliau melihat sebuah pemandangan yang sungguh memilukan dan bisa terasakan akan terjadi fitnah yang sangat besar. Waktu itu diantaranya kaum muslimin nampak berkerumun dan tergoncang, dan di tengah-tengah mereka ada Umar bin Khattab yang luar biasa kita kenal sebagai seseorang yang sangat tangguh, yang sangat kuat. Tetapi beliau sedang berteriak-teriak bahwasanya barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, pasti akan aku penggal lehernya, karena sesungguhnya Rasulullah bukanlah telah wafat. Tetapi Umar mengatakan Rasulullah itu seperti Musa bin Imran yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dia akan dikembalikan ke dunia. Maka barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka Rasulullah nanti akan kembali dan akan memenggal tangannya. Demikian Umar bin Khattab berteriak-teriak di tengah kerumunan kaum muslimin. Adapun Abu Bakar Ash-Shiddiq melihat peristiwa itu, beliau lebih dahulu bergegas ke rumah Rasulullah. Kemudian beliau melihat jenazah Rasulullah yang terbaring. Kemudian beliau membuka penutup wajahnya, kemudian beliau mengecup keningnya dan memberikan kesaksian bahwa sungguh engkau orang yang baik dan Allah telah menetapkan ketentuannya bagimu, yakni kematian, seraya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian saja ketenangan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau keluar dan Umar bin Khattab masih saja berteriak-teriak. Terbayang oleh kita barangkali Bapak Ibu, jika kita
Memang sebenarnya kaum muslimin telah tahu bahwa Rasulullah ini sedang mengalami sakit, tetapi mereka tidak pernah bisa membayangkan akan terjadi suatu peristiwa yang dimana mereka menyebut nama Rasulullah kemudian digandingkan dengan kata wafat. Rasulullah wafat gitu. Itu sungguh peristiwa yang sangat mengguncangkan, sampai Umar bin Khattab tadi kita saksikan demikian. Beliau berteriak-teriak di kerumunan kaum muslimin sambil menghunus pedangnya. Masya Allah, goncangan yang sangat besar. Demi melihat peristiwa itu, Abu Bakar As-Siddiq dengan ketenangannya, beliau menyampaikan Quran surat Ali Imran ayat 144 bahwasanya Rasulullah adalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Maka apakah kita akan berbalik murtad ketika Rasulullah telah wafat? Sesungguhnya barang siapa yang menyembah Rasul, maka Rasul telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa akan hidup. Kurang lebih demikianlah kutipan ayat dari Abu Bakar dan juga dilengkapi dengan kalimat-kalimatnya. Dan seolah Umar bin Khattab juga saat itu langsung terdiam, menangis, seolah baru mendengarkan ayat tersebut. Demikian juga kaum muslimin, kemudian seolah tersadarkan dengan goncangan tersebut, dan akhirnya mereka berbondong-bondong menuju kepada jenazah Rasulullah, mengucapkan kalimat perpisahan dan mendoakan Rasulullah SAW. Ini goncangan pertama yang diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian peristiwa kedua yang patut kita lihat bagaimana besarnya jasa Abu Bakar As-Siddiq adalah peristiwa Sakifah. Yakni Sakifah itu adalah sebuah balai pertemuan ya di Madinah, di mana masih dalam peristiwa Rasulullah wafat, jenazahnya juga belum dikebumikan. Tapi orang-orang Ansor telah berkumpul di Sakifah ini dengan niat untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah, salah seorang tokohnya, tokoh Ansor. Mereka berbaiat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah, penerus dari kepemimpinan Rasulullah SAW yang baru saja wafat. Demi mendengar bahwa kaum Ansor telah berkumpul di Sakifah ini, maka Abu Bakar As-Siddiq bergegas bersama Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah. Beliau bergegas menuju ke tempat tersebut dan beliau hendak memadamkan api fitnah di tempat tersebut. Beliau memulai ungkapan dengan setelah mendengarkan bagaimana ramainya orang-orang Ansor yang hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, dan dengan mengungkapkan keistimewaan kaum Ansor yang telah membela menampung kaum Muhajirin dan sebagainya gitu. Abu Bakar As-Siddiq memulai dengan kalimat yang saudara-saudara ungkapkan tentang keutamaan kaum Ansor itu benar adanya gitu. Tetapi kemudian beliau melengkapi dengan bahwa untuk urusan kekhalifahan beliau berpendapat yang lebih layak, yang lebih tepat adalah yakni dengan menunjuk dari kalangan kaum Muhajirin. Dan ini bukan pendapat yang emosional, tetapi ini juga merupakan pemahaman beliau dari isi-isi ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahwasanya bagaimanapun orang-orang yang lebih dahulu berhijrah, yakni kaum Muhajirin yang telah lebih dulu memeluk Islam, kemudian berkorban dengan melaksanakan hijrah, yang lebih dulu membela agama Allah bersama Rasulullah, mengikutinya, maka merekalah orang-orang yang lebih layak untuk didahulukan daripada orang-orang Ansor yang beriman kemudian. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengangkat dua tangan kanan kiri sahabatnya. Aku usulkan di antara dua orang ini, katanya, yakni antara Umar bin Khattab atau Ubaidah bin Jarrah. Umar bin Khattab nampak terguncang gitu ya. Kemudian Ubaidah bin Jarrah juga diceritakan sampai memejamkan mata sambil berurai air mata saking malunya. Lalu Umar bin Khattab berkata, demi Allah, sesungguhnya jika aku diajukan kemudian ditebas pundakku tanpa dosa, itu lebih aku sukai daripada aku memimpin suatu umat yang di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar berbalik untuk kemudian merentangkan tangannya dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Dan seolah-olah ini ada seruan dari langit,
kawan-kawan sekalian, maka kaum Ansor pun yang sedang berkerumun saat itu seolah ada seruan dari langit, kompak, spontan, tersadarkan untuk mereka juga kemudian mengakhiri perdebatan dan berbondong-bondong untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Dengan ketenangannya, dengan ketepatan sikapnya, selamatlah kaum muslimin dari fitnah yang kedua saat itu. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan sekalian, kita tahu bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq telah dibaiat untuk menjadi khalifah, maka waktu itu kemudian Rasulullah dimakamkan, dan api fitnah itu mulai menjalar, bukan hanya yang terjadi tadi di Madinah walaupun telah diredakan oleh kepemimpinan dipilihnya Abu Bakar ya, tetapi di sekitaran Madinah, di Jazirah Arab juga waktu itu, yang beberapa kaum sudah memeluk Islam, itu cepat menjalar berita tentang meninggalnya Rasulullah SAW, dan mereka mulai goncang juga, berbisik-bisik, dulu kita memang taat karena ada Rasulullah, lalu buat apa sekarang kita taat kepada Abu Bakar gitu, ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, yang kita kenali barangkali bahwa di antara fitnah besar yang diselamatkan oleh Abu Bakar itu adalah manakala ada sebagian kelompok kaum muslimin yang enggan untuk membayar zakat, maka kita saksikan kaum muslimin terbelah dua, yang tokohnya adalah perbedaan pendapat ini meruncing kepada pemimpin tokohnya, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar hendak untuk mengingatkan, melawan mereka yang enggan untuk membayar zakat. Sedangkan Umar bin Khattab berpendapat, mengapa kita akan memerangi, akan mengocorkan darah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Itu sesuatu yang sangat dilarang gitu. Tapi Abu Bakar mengingatkan, illa bil haq, kecuali dengan haknya. Dan haknya itu adalah keengganan mereka untuk membayar zakat yang merupakan rukun iman. Nah, secara ringkas, rukun Islam. Secara ringkas barangkali kita bisa simak bahwa dengan keteguhan Abu Bakar As-Siddiq ini untuk kemudian memerangi, mengingatkan orang-orang yang enggan membayar zakat, maka selamatlah peradaban Islam. Kemudian juga tumbuh nabi-nabi palsu ya, ke sepeninggal Rasulullah, maka Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi mereka. Ungkapan Abu Bakar As-Siddiq yang paling terkenal adalah, apakah Islam ini akan berkurang padahal aku masih hidup gitu. Ini seolah-olah beban umat untuk mempertahankan peradaban ini beliau pikul atas nama pribadi, merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya, apalagi saya sekarang mendapatkan amanah untuk menjadi khalifah. Nah, kawan-kawan sekalian, barangkali singkat cerita kita mengenal dalam sejarah dengan keteguhan Abu Bakar sedemikian rupa, akhirnya Islam selamat dari kemunduran, bahkan dari kehancuran. Kemudian takdir sejarah menyebutkan tinggal kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab, dan kita menyaksikan kegemilangan. Nah, yang ingin kita gali pada cerita tentang Abu Bakar ini adalah corak kepribadian apa sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini teguh pendirian seperti itu, dan Allah mengkaruniakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang membuat Islam bisa selamat dari kemunduran dan kehancurannya. Kita sudah jabarkan tadi ya, bagaimana kurang lebih ringkasan sejarahnya. Kalau seandainya tidak ada Abu Bakar, entah seperti apa nasib peradaban Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, kawan-kawan sekalian, kami kira yang menarik dari kepribadian Abu Bakar ini barangkali hanya dua saja. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan gelar yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada beliau, yakni tentang As-Siddiq. Beliau adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Beliau orang yang berpegang teguh kepada undang-undang Islam, berpegang teguh kepada manhaj Islam, mematuhi secara totalitas Allah dan Rasulnya. Ini corak kepribadian pertama
jika kita ingin memiliki kultur organisasi, kultur jamaah yang barangkali solid. Beliaulah orang contoh paling ideal, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Yang menarik kawan-kawan sekalian, kami sangat terkesan dengan cerita bahwa Abu Bakar ini, beliau juga mendapat julukan sebagai Sadik ya. Selain si As-Siddiq juga Sadik. Sadik itu orang yang bersahabat sejak kecil bersama Rasulullah sampai menjadi teman hidup, teman seperjuangan Rasulullah sampai beliau wafatnya. Maka beliau juga mendapat julukan Sadik ya. Cerita beliau, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini, kalau memang ada corak yang berbeda. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk, mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu ini melalui jalan perenungan dan mencoba untuk selalu mendengarkan kata hatinya yang sangat halus sampai akhirnya beliau mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Kalau Abu Bakar As-Siddiq juga mirip-mirip sama, tetapi beliau mencarinya dengan cara banyak sekali beliau mendekati orang-orang tua yang barangkali bijaksana dan masih mengenali ajaran-ajaran leluhurnya, ajaran-ajaran tauhid dari Ibrahim alaihissalam. Di antara yang kurang lebih ada 4 orang ya, orang-orang sepuh yang masih hidup di zaman Abu Bakar waktu itu. Di antara yang paling kami kenali ya, beliau bergaul dengan Warakah bin Naufal. Beliau selalu mendengarkan mereka gitu ya, petuah-petuah mereka. Itu kegemaran Abu Bakar. Bahkan kalau beliau pergi berdagang ke mana gitu, ke Syria ataupun ke luar Mekah, beliau selalu, sebelum urusan dagangnya, beliau selalu mengunjungi para pendeta atau para pemuka agama untuk mendengarkan, menyimak wahyu-wahyu langit gitu ya, yang saat itu masih tersisa. Itulah kegemaran Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang yang sama seperti Rasul, tidak puas dengan keadaan kafir Quraisy, keadaan budaya kaumnya, tetapi juga sama seperti Rasul, beliau juga orang yang tidak mencacinya. Jadi ini jalan yang diambil oleh dua sahabat ini. Mereka tahu bahwa kaumnya ini bermasalah, tetapi mereka juga tidak berusaha untuk mencacinya atau mengkonfrontasinya, tetapi mereka memilih untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Abu Bakar juga demikian. Jadi kalau penulis sirah menyebutkan kalau Rasulullah itu melalui renungan yang sangat dalam dan berusaha mendengar bisikan-bisikan hatinya yang sangat halus sampai beliau mendapatkan wahyu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu memang mencari ilmu lah, mendengarkan para ulama dan sebagainya, dan beliau selalu menantikan tentang kedatangan penunjuk jalan ya, Rasul barangkali yang bisa memuaskan hatinya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Maka singkat cerita, ketika Abu Bakar As-Siddiq baru pulang dari suatu perniagaan, mendekati kota Mekah, beliau dicegat oleh Abu Jahal, dan si Abu Jahal ini menyampaikan, "Wahai Atik," karena sebutan Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam itu adalah Atik gitu. "Wahai Atik, apakah engkau belum mendengar kabar tentang temanmu itu?" gitu. "Siapa maksudmu?" "Muhammad Al-Amin," demikian Abu Bakar menyebutnya. "Iya benar, sesungguhnya dia mengaku menerima wahyu dari Tuhan, menyampaikan agama baru dan sebagainya." Maka demi Abu Bakar As-Siddiq mendengar cerita itu, beliau sangat bahagia. Beliau bergegas pergi ke rumahnya, beres-beres dulu, bersih-bersih dulu, kemudian mengunjungi Rasulullah di kediamannya dan menanyakan perihal desas-desus berita. "Apakah benar engkau telah menerima wahyu, engkau diangkat menjadi nabi dan sebagainya?" Maka Rasulullah malah berbalik bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika memang demikian yang terjadi kepadaku?" Maka kata Abu Bakar, "Jika engkau mengatakan demikian, maka sungguh aku mengimaninya." Nah, itulah keimanan pertama dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan karena ini seolah-olah gayung bersambut, Abu Bakar sudah lama menantikan kehadiran penunjuk jalan untuk kehidupannya. Kemudian bersambung
gayung bersambut dengan seorang sahabat yang dijuluki Al-Amin, terpercaya, sahabat dekat yang dia tahu persis tentang karakternya, tentang kejujurannya, tentang keistimewaannya. Maka sungguh tidak ada keraguan pada Abu Bakar As-Siddiq kecuali untuk beriman. Mulailah cerita keimanan Abu Bakar As-Siddiq bermula dari sana. Kemudian beliau hari berikutnya langsung mengajak 6 orang ya terkenal. Ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Itu 6 orang yang diajak masuk Islam langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq keesokan harinya. Luar biasa, keimanan yang betul-betul suatu momentum yang dinanti-nantikan. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, kita mengenali ujian untuk keimanan Abu Bakar ini juga diuji dari peristiwa Isra Mi'raj contohnya. Ketika itu Abu Jahal sama merasa menemukan bensin barangkali ya untuk menertawakan, untuk meragukan gitu, karena Rasulullah yang duduk di pelataran Ka'bah itu mengatakan beliau telah diisrokan ke Syria gitu ya, ke Palestina, kemudian juga diangkat ke Sidratul Muntaha gitu, dan kata Abu Jahal, dan engkau sudah kembali sekarang ke sini gitu. Iya, demikianlah yang terjadi. Abu Jahal merasa mendapatkan bensin untuk mengabarkan kegilaan ini, sesuatu yang sulit dipercaya. Adapun ketika ia menyampaikan kepada Abu Bakar yang berharap bahwa temannya ini akan berpaling gitu, Abu Bakar ini akan juga meragukan perkataan sahabatnya, ternyata tidak. Yang di kemudian Abu Bakar segera bergegas ke Ka'bah, dan yang beliau ada dalam hatinya itu bukan meragukan tentang ceritanya, bukan, tetapi beliau ingin memastikan apakah betul itu yang dikatakan oleh Rasulullah sahabatnya. Maka ketika di hadapan Rasulullah menanyakan, apakah benar yang diceritakan orang-orang ini, engkau telah diisrokan, dimirajkan? Benar wahai sahabatku. Dengan perkataan itu Abu Bakar As-Siddiq hilang, sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun, beliau pun mempercayainya. Luar biasa. Nah kawan-kawan sekalian, berlanjut ceritanya bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi teman seperjalanan ketika Rasulullah hijrah itu, untuk menyempurnakan keimanan Abu Bakar As-Siddiq terakhir kalinya. Ceritanya adalah peristiwa di Gua Sur. Ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Sur dengan Abu Bakar As-Siddiq berdua saja. Kemudian Gua Sur itu sangat dangkal gitu. Kalau seandainya ada seseorang yang melongo ke dalam gua, maka mereka pasti akan dikenali, diketahui, celakalah mereka. Itu yang dipikirkan Abu Bakar, dan Abu Bakar merasakan nervous, merasakan gugup gitu dengan keberadaan mereka di Gua Sur. Dan beliau menyampaikan kegugupannya, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke dalam, maka sungguh kita akan ketahuan gitu. Lalu dengan ketenangan Rasulullah mengatakan, tenang saja Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ketika itu diceritakan dalam sirah kita kenali, memang mereka ternyata dengan mukjizat adanya jaring laba-laba dan sebagainya, mereka tidak melongo ke dalam, dan mereka malah meninggalkan Rasulullah dengan sahabat di Gua Sur. Sempurnalah keimanan Abu Bakar, bahwa wah udah benar, apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar, bahwa Allah senantiasa bersama kita, Allah akan menolong kita. Sempurnalah keimanan Abu Bakar. Dan uniknya keimanan ini saya agak lompat ya, uniknya keimanan Abu Bakar ini kemudian berbalas ketika di peristiwa Perang Badar. Di peristiwa Perang Badar boleh kami katakan sebaliknya. Waktu itu Rasulullah SAW demi melihat pasukannya yang hanya 300 orang harus bertempur dengan 1000 orang. Secara matematika ini adalah sesuatu yang keadaan kita lebih lemah daripada musuh. Tetapi Rasulullah juga sebenarnya sudah mendapatkan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang halus hatinya demi melihat para sahabatnya itu bertarung sedemikian rupa di depan matanya, Rasulullah kemudian keluar dari tenda dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau kalahkan, jika pejuang-pejuangmu saat ini kalah, siapa lagi yang akan menyembah engkau ya Allah. Kurang lebih seperti itu, sampai sampai kainnya terjatuh dari pundaknya. Guncangan yang dialami oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang sudah mendapatkan janji kemenangan, tapi demi melihat pertarungan di depan mata, melihat ada yang gugur, ada yang syahid, Rasulullah tidak tahan untuk berdoa kepada Allah. Nah ini uniknya
Kemudian siapa yang menenangkan Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq yang berada di sampingnya. Dengan tergugup-gugup beliau menyampaikan, "Sudahlah wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti mendengar doamu dan Allah akan memberikan pertolongan." Ini apa ya? Luar biasa ya. Timbal balik bergandengan seorang sahabat yang dipilih oleh Allah memang untuk menemani perjuangan Rasulullah di Gua Sur. Rasulullah kokoh, yakin. Abu Bakar agak gugup. Kemudian akhirnya Abu Bakar yang tenang. Di peristiwa perang Badar, Rasulullah yang agak terguncang gitu ya, sebagai seorang pemimpin yang halus hatinya, kemudian dikuatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang sudah sempurna keimanannya. Wah, Masya Allah. Oke, kurang lebih ya kalau dalam sejarah panjang ya, mungkin peristiwa Isra Mi'raj yang meneguhkan keimanan Abu Bakar, menampakkan tentang kekokohan Abu Bakar. Kemudian peristiwa Hudaybiyah juga sama, ketika Umar sampai merasa tidak puas dengan perjanjian Hudaybiyah. Bukankah kita berada di golongan yang benar, tetapi mengapa kita mengikuti perjanjian yang diasongkan oleh Quraisy gitu? Umar tidak puas dengan jawaban Rasulullah, walaupun dengan adabnya tidak elok kalau seandainya memaksakan kehendak, mempertanyakan terus-menerus kepada Rasulullah. Beliau meninggalkan Rasulullah, berbalik dan kemudian mencari Abu Bakar dan bertemu dengan Abu Bakar, dan sampai Abu Bakar di dalam kisahnya disebutkan sampai menyebutnya, "Hai Bung, beliau itu seorang Rasul dan Allah tidak akan menyiakan dia gitu. Apa yang dilakukan dia pasti atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka setelah Abu Bakar mengatakan itu, tenanglah Umar bin Khattab. Keren sekali. Jadi Abu Bakar juga demikian teguhnya dalam peristiwa Hudaybiyah. Nah, kawan-kawan sekalian, yang menarik adalah ketika Rasulullah hidup, Abu Bakar sedemikian teguhnya untuk mengikuti apapun perkataan Rasulullah SAW, selalu beliau benarkan. Terbayang oleh kita bagaimana ketika Rasulullah telah wafat. Nah, ini yang menarik. Ujian pertama yang menampakkan kepribadian yang, ini baru pertama ya, kepribadian yang pertama tentang keteguhan seseorang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Ketika beliau sudah menjadi khalifah, pertama peristiwa yang tadi pernah saya singgung sedikit. Orang-orang yang hendak membangkang membayar zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq tidak mau untuk mengalah, membiarkan itu terjadi. Karena zakat ini adalah rukun Islam yang tidak boleh berkurang. Tidak boleh sama sekali ada orang yang selepas wafat Rasulullah kemudian berbalik menjadi tidak mau membayar zakat. Ini adalah rukun Islam yang harus ditegakkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita secara sederhana perhatikan, harusnya Umar bin Khattab barangkali yang berpendapat demikian. Tapi dalam peristiwa ini malah terbalik. Abu Bakar As-Siddiq dengan keteguhan imannya harus menegakkan zakat ini, dan Umar bin Khattab yang agak melunak bahkan. Tetapi sejarah mencatat kemudian, alhamdulillah dengan perannya itu, Rasulullah akhirnya, kaum muslimin akhirnya selamat dari itu. Nah, kemudian yang kedua, kawan-kawan, yang menarik adalah ketika Rasulullah wafat, sebenarnya ada sekelompok pasukan besar yang dipimpin oleh seorang pemuda, yakni Usamah bin Zaid, yang hendak dikirim, sudah ditugaskan oleh Rasulullah untuk berangkat ke Syria, kalau tidak salah menghadapi Romawi. Dan ketika Rasulullah wafat, mereka sedang berkemah 3 mil jauhnya dari Madinah. Nah, ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar telah diangkat menjadi khalifah. Waktu itu kaum muslimin yang dipimpin juga oleh Umar bin Khattab mengusulkan agar pasukan itu ditarik, jangan terus berperang. Karena kita Madinah nih sedang lemah, Rasulullah telah wafat, khawatir banyak rongrongan nanti dari orang-orang yang hendak murtad, dari orang-orang yang mengetahui Rasulullah wafat, seolah-olah kaum muslimin ini berada dalam kondisi lemah. Tarik pasukan Usamah, jangan sampai berangkat ke Syria. Itu pendapat mayoritas kaum muslimin. Tetapi uniknya, Bapak Ibu rahimakumullah, kawan-kawan sekalian, apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Seandainya serigala-serigala mencabikku untuk membatalkan keputusan yang telah diambil Rasulullah, maka itu lebih aku sukai daripada aku harus membatalkan apa-apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah. Bayangkan oleh kita.
keteguhan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan masalah strategi perang atau analisa ilmiah gitu ya. Tapi ini murni keteguhan iman beliau yang mengatakan ini sudah diputuskan oleh Rasulullah. Pasukan ini harus berangkat ke Syria. Mana mungkin aku akan membatalkan keputusan yang telah diambil oleh Rasulullah. Inilah kehebatan keteguhan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, setelah diputuskan bahwa pasukan harus terus pergi, kaum muslimin itu masih tidak puas dan kembali Umar bin Khattab berani untuk mengusulkan kembali karena khawatir ini dengan keadaan Madinah. Tidak salah juga Umar bin Khattab. Lalu beliau juga membujuk kembali, baiklah wahai khalifah, kalau itu keinginanmu, tapi mohon tolong ganti panglimanya, pemimpinnya. Jangan Usama. Usama itu masih muda, masih hijau, minim pengalaman, dan di tengah-tengah pasukan banyak sekali kader-kader senior, banyak sekali pejuang-pejuang senior gitu, mungkin yang lebih layak untuk menjadi panglima perang. Kembali Abu Bakar As-Siddiq sampai melompat dari kursinya, mencengkram Umar bin Khattab dan mengatakan yang dikatakan tadi. Seandainya serigala mencabik-cabik tubuhku, itu lebih aku sukai daripada aku membatalkan keputusan yang telah diambil oleh Rasulullah. Usamah diangkat menjadi panglima itu oleh Rasulullah sebelum beliau wafat. Nah, mengapa ketika sekarang Rasulullah wafat, aku harus mengganti keputusan Rasulullah? Naudzubillah min dzalik. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau mendurhakai Rasulullah walaupun telah wafat untuk membatalkan keputusannya. Maju terus. Masya Allah. Demikian kawan-kawan sekalian keteguhan Abu Bakar As-Siddiq. Dan hikmahnya kita tahu kawan-kawan sekalian bahwa ketika pasukan itu kemudian terus berangkat, hikmahnya ini dengan keteguhan Abu Bakar, maka orang-orang juga mulai berkata, tidak mungkin Madinah dalam keadaan lemah, Madinah dalam keadaan kacau, tetapi mereka mampu mengirimkan pasukan, puluhan ribu pasukan untuk menghadapi Romawi kalau Madinah sedang lemah. Itu hikmahnya. Jadi keputusan yang tepat dari Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, atas dasar keimanan yang kuat, akhirnya malah menyelamatkan. Orang-orang juga nggak berani menyerang Madinah karena bagaimana mungkin Madinah dalam kondisi lemah sedangkan mereka mengirimkan pasukan yang banyak keluar dari Madinah untuk memerangi Romawi. Sungguh ini logika ini baru ketahuan selepasnya ya, selepas keimanan Abu Bakar baru ketahuan gitu logika. Itu yang pertama di peristiwa Usamah bin Zaid tadi. Kemudian yang berikutnya, Abu Bakar juga mendapatkan ujian dengan didatangnya kekasih Rasulullah, anaknya sendiri yakni Siti Fatimah, disertai dengan pamannya Ibnu Abbas. Apa kepentingan mereka? Mereka meminta sebidang tanah yang dihadiahkan kepada mereka dari Rasulullah kepada khalifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya kami tahu bahwa bagian dari tanah itu sebagiannya dari penggunaan tanah itu sebagiannya diberikan kepada Anda, tetapi sebagiannya lagi oleh Rasulullah dibagi-bagikan kepada fakir miskin manfaatnya, dan kami akan tetap untuk melaksanakan itu. Maka kemudian Siti Fatimah dan Ibnu Abbas juga merajuk, ya sudah, tidak apa-apa, biar kami yang melaksanakannya. Serahkan saja tanah itu kepada kami dan nanti kami akan membagi-bagi kepada fakir miskin itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq tidak hendak untuk melaksanakannya. Karena sesungguhnya aku telah ditunjuk menjadi khalifah dan aku tidak mau mendurhakai Rasulullah. Aku tetap berusaha untuk melaksanakan seperti yang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah. Itu dikuasai oleh pemerintahan, dikuasai oleh negara, dikuasai oleh khalifah, dan aku akan bertindak seperti Rasulullah, membagi-bagikannya untuk Anda tetap kebagian dan untuk fakir miskin yang lainnya. Tidak harus menyerahkan tanah itu menjadi milik Anda berdua. Ini ujian yang tidak kalah beratnya kawan-kawan sekalian. Bagaimana khalifah harus diuji dengan kedatangan kekasih Rasulullah, anaknya Siti Fatimah dan pamannya Ibnu Abbas, yang kita ketahui bagaimana sayangnya Rasulullah kepada beliau-beliau. Tetapi Abu Bakar diuji terhadap keteguhannya terhadap Allah dan Rasulnya, keteguhan yang mutlak terhadap undang-undang, dan beliau memilih untuk berpegang teguh kepada undang-undang, berpegang teguh kepada manhaj. Ini dahsyatnya kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Nah, kurang lebih itu ya kalau dari sisi keteguhan Abu Bakar. Jadi yang pertama, keistimewaan Abu Bakar itu, kalau kita butuh organisasi yang sustain, yang stabil, solid, milikilah pemimpin berkarakter seperti Abu Bakar, atau setidaknya bahkan anggota-anggota organisasi itulah yang berkarakter seperti Abu Bakar, yang sami'na wa ata'na, yang kukuh memegang manhaj, yang kukuh terhadap perintah yang telah jelas gitu dari Allah dan Rasulnya. Demikian kukuhnya Abu Bakar memegang itu semua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kawan-kawan sekalian, keistimewaan Abu Bakar juga adalah Abu Bakar orang yang menghormati, istilah kami ya, orang yang menghormati hierarki organisasi. Orang yang menghormati ketertiban dalam organisasi. Ceritanya masih dalam peristiwa Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid diputuskan untuk terus pergi berperang, kemudian juga dia tetap menjadi panglima, maka Abu Bakar dan Umar beserta para sahabatnya berjalan dari Madinah untuk menuju ke tempat camp pasukan Usamah. Sebagai khalifah, bisa saja beliau bertindak semena-mena untuk memberikan perintah kepada panglima bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menginginkan agar Umar bin Khattab tidak ikut berperang, tetapi beliau tinggal di Madinah bersama khalifah karena membutuhkannya. Tetapi yang dilakukan Abu Bakar bukan langsung mengumumkan keputusannya itu, karena khawatirnya di tengah-tengah pasukan itu justru mengurangi kewibawaan panglima yang telah ditunjuknya, mengurangi kewibawaan panglima yang telah ditunjuknya. Beliau ingin menjamin bahwa ketika seseorang ditunjuk sebagai panglima perang, maka beliau betul-betul memberikan kewenangan penuh, kehormatannya, kewenangannya, beliau menghormati itu walaupun jabatan beliau sebagai khalifah lebih tinggi daripada Usamah bin Zaid. Apa yang beliau lakukan? Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Usamah, kemudian mencegah Usamah turun dari kudanya karena saat itu sedang berada di atas kudanya. Tidak perlu, katanya, tidak mengapa jika kakiku sedikit berdebu di jalan Allah. Kurang lebih ungkapan Abu Bakar demikian. Dan Abu Bakar menyampaikan, berbisik-bisik kepada Panglima, wahai Panglima, jika engkau mengizinkan, sesungguhnya aku lebih menyukai jika engkau setuju, ungkapannya jika engkau setuju, sesungguhnya aku lebih menyukai jika Umar bin Khattab tinggal di Madinah, tidak ikut bersama pasukanmu, karena aku membutuhkannya. Maka Usamah bin Zaid waktu itu menyetujuinya. Bahkan kalau menurut penulis sejarah, menulis penulis sirah, kalau seandainya Usamah bin Zaid menolak permintaan Abu Bakar, Abu Bakar juga bisa jadi akan mentaatinya permintaan dari panglima. Kalau panglimanya berpendapat barangkali, maaf, khalifah, kami lebih berpendapat bahwa Umar dibutuhkan di medan perang, jadi bersama kami ikut. Bisa jadi Abu Bakar juga akan mengalah untuk menyetujui keputusan panglimanya. Tapi alhamdulillah bahwa panglimanya juga setuju, menyilakan. Tapi demikianlah kawan-kawan sekalian, Abu Bakar As-Siddiq seorang yang rendah hati, yang lembut hatinya. Bahkan ketika beliau akan meminta seseorang, maka beliau meminta dengan berbisik-bisik kepada panglimanya, meminta izin, meminta persetujuan, padahal beliau jabatannya lebih tinggi daripada panglima tersebut. Kami sering memperhatikan kawan-kawan sekalian, ada gesekan-gesekan dalam organisasi, intrik-intrik yang ketika seseorang dipilih menjadi pimpinan tingkat kecamatan, contohnya tingkat wilayah, kemudian ada orang lain yang barangkali memang secara struktur mungkin di atas gitu ya, kemudian beliau melakukan gerakan sendiri yang tanpa sepengetahuan dari pimpinan kecamatan ini. Kami mendapati curhat bahwa sungguh itu menyakiti perasaan pimpinan kecamatan itu, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Mengapa ada gerakan ini tapi kami tidak tahu gitu. Mengapa ada keputusan ini tapi kami tidak tahu. Dan ini contohnya ada di Abu Bakar. Abu Bakar tidak terjadi seperti itu, karena beliau konsisten menghargai, menghormati setiap hierarki organisasi, hierarki jamaah. Maka beliau melakukan yang kami contohkan seperti tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, barangkali nanti di edisi lain kita akan bahas tentang keistimewaan Abu Bakar dalam sisi bagaimana pembentukan
keimanannya sedemikian rupa gitu ya, dan jasa-jasanya terhadap Islam, tetapi kami merasa mencukupkan diri untuk merasa terinspirasi dengan dua kepribadian Abu Bakar As-Siddiq yang akhirnya membawa Islam selamat dalam peradabannya, tidak mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Sekali lagi, kalau organisasi kita, komunitas kita ingin sustain, ingin stabil, ingin solid, milikilah karakter seperti Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, orang yang teguh terhadap undang-undang, terhadap manhaj yang sudah kita yakini kebenarannya, panduan yang sudah kita yakini kebenarannya, maka kita harus berpegang teguh pada aturan-aturan itu, pada manhaj itu, seteguh kita dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, juga dalam organisasi, hendaklah ketika telah diputuskan tata tertib organisasi, hierarkinya, ada panglima perang, ada menteri dan sebagainya, maka posisikan mereka sesuai dengan kewenangannya, hormati kedudukan mereka, berikan kewenangan yang pas, yang sepenuhnya kepada mereka, dan jangan langkahi kewenangan-kewenangan mereka dengan intrik-intrik yang barangkali malah tidak diketahui oleh mereka. Sungguh hal-hal seperti itulah yang bisa merusak kesolidan sebuah organisasi, dan itulah mengapa Islam selamat karena hal tersebut tidak terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nanti akan kita bahas mengapa kemudian Allah menakdirkan Umar menjadi khalifah yang kedua dan membawa Islam kepada kemajuan, karena Umar juga memiliki karakter yang pas untuk membawa Islam itu pada perkembangan yang pesat, yang memang sedikit berbeda dengan karakter Abu Bakar As-Siddiq yang telah membawa Islam stabil, tidak mundur, tidak hancur. Demikian saja Kang Lutfi Daily hari ini. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kami yang insya Allah bismillah mudah-mudahan bisa setiap hari di waktu-waktu senggang yang kami miliki. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.